Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dican Cyber. Kali ini saya akan membahas Irapod versi terbaru, versi 703 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PSMK. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu meminta link Irapod yang disediakan oleh operator sekolah. Di sini ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu, apakah Irapod itu bisa diakses online atau hanya di server lokal yaitu menggunakan jaringan sekolah. Jika Bapak Ibu menggunakan internet, berarti nanti si Irapod akan bisa diakses oleh internet. Akan tetapi kalau operator sekolah menyediakan server Irapod itu lokal dan Bapak Ibu diharuskan menyambungkan ke suatu WiFi yang sudah diatur sedemikian rupa dan tidak bisa mengakses internet, berarti Irapod tersebut hanya bisa diakses di jaringan lokal. Kebetulan yang saya contohkan pada kesempatan kali ini yaitu link Irapod yang bisa diakses oleh internet. Berbeda Bapak Ibu ataukah sama? Sama saja, yang berbeda hanyalah mengakses Irapod ini bisa berbarengan dengan internet atau hanya server lokal. Itu aja sebenarnya kalau mengenai link. Baik, itu hanya perkenalan dasar dari sistem akses Irapod. Langkah selanjutnya yaitu pastikan Bapak Ibu menerima user email dan password yang biasa sudah diberikan oleh operator Dapodik, atau jika di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan Irapod dan Dapodik akan tetapi operatornya berbeda, maka silakan berkoordinasi dengan operator Irapod tersebut. Oke, mari kita login. Ini saya contohkan pakai akun saya sendiri. Kita masukkan emailnya. Oke, klik login. Nah, di beranda, ini menu beranda Bapak Ibu ya, akan tampil mata pelajaran yang diampu di tahun pelajaran yang aktif. Misalkan tahun 2023-2024 ganjil. Nah, di sebagian mata pelajaran yang diampu ini akan muncul mata pelajaran apa saja dan kelas mana aja yang Bapak Ibu ajarkan. Sementara di bawah ini ketika Bapak Ibu sebagai wali kelas, maka di akun Bapak Ibu akan muncul mata pelajaran kelas yang mana Bapak Ibu menjadi wali kelasnya. Di sini Bapak Ibu sebagai wali kelas bisa memantau proses penilaian Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain dalam melakukan penilaian terhadap anak kelas yang wali kelasnya kita, gitu ya. Misalkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Bapak Ibu bisa lihat di tombol detail. Nah, di sini akan muncul nama anak, kemudian nilai akhir, serta yang penting itu capaian kompetensinya muncul, gitu ya. Jadi bukan hanya nilai akhir yang muncul, tetapi capaian kompetensinya harus muncul. Baik, kita bahas selanjutnya ke menu referensi. Menu peserta didik, otomatis peserta didik yang aktif pada kelas kita, yaitu sebagai wali kelasnya. Kemudian password peserta didik, ini silahkan mau digunakan atau tidak, akan tetapi sesuai kesepakatan dan kebijakan sekolah. Apakah siswa akan mengakses Irapod atau tidak? Akan tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa di versi 703 ini khusus akun siswa belum diaktifkan, gitu ya. Jadi Irapod versi 7 ini hanya membantu Bapak Ibu guru saja dalam administrasi rapot agar nilai-nilai dari tahun ke tahun bisa di-save, bisa disimpan di dalam satu server atau pusat data. Selanjutnya ada menu kompetensi dasar.
Jika Bapak Ibu menggunakan dual kurikulum dan semuanya menggunakan e-raport, maka Bapak Ibu harus menginput kompetensi dasar, yaitu sebagai kurikulum 2013. Sementara kalau yang kurikulum merdeka, nanti Bapak Ibu langsung ke capaian pembelajaran atau kita singkat sebagai CP. Nah, di sini sudah tampil beberapa referensi atau pelajaran, elemen, serta deskripsi yang sudah diberikan oleh Direktorat PSMK. Nah, pasti semua pelajaran sesuai dengan yang diberikan oleh Direktorat PSMK. Akan tetapi, di sini saya akan contohkan bagaimana jika si CP ini belum ada di rapot. Artinya Bapak Ibu menggunakan capaian pembelajaran yang Bapak Ibu custom, yang Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing, seperti itu. Saya contohkan yang tambah manual. Klik tambah data yang ada di tombol hijau ini, tambah, pilih tingkat kelas 10. Saya contohkan kelas 10 ya Bapak dan Ibu. Rombongan belajarnya sesuai dengan tombol yang Bapak Ibu ampu. Mata pelajarannya kita pilih dasar-dasar teknik TJKT. Kemudian elemennya misalkan proses bisnis TJKT, misalkan seperti itu. Kemudian deskripsinya kita kopikan dari analisis TP proses bisnis atau ATP sesuai dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Ini kita kopikan deskripsinya, kita ya, misalkan biar ada pembeda ya Bapak Ibu, teknik jaringan komputer. Nah gitu aja, yang penting ada proses bisnisnya. Kalau ini kan hanya elemen Bapak Ibu ya, tidak terlalu berpengaruh. Kita simpan. Oke, berhasil. Kita lihat di sini proses bisnis. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, ini 0, jangan bingung. Ini jumlah TP, berarti kita belum menginput jumlah TP. Di sini Bapak Ibu bisa menonaktifkan CP mana aja yang kita tidak gunakan. Bapak Ibu bisa klik dan aktifkan saja ya. Jika digunakan ya biarkan saja aktif. Selanjutnya kita ke TP. Nah, TP di sini belum ada. Kita tambah data. Kita pilih kelas 10. Sebentar, saya hapus data dulu yang dulu ya, supaya tidak menumpuk, jadi nanti tambah bingung dalam pengisian nilai. Bapak Ibu sambil menunggu menghapus, TP ini diinput di 1 tahun. Jadi Bapak Ibu untuk semester genap menginput TP dari sekarang. Supaya apa? Supaya nanti di semester genap Bapak Ibu tinggal menginput nilainya saja. Nah, bagaimana Pak kalau kondisi di mana ada blok mata pelajaran yang hanya ada di ganjil dan yang hanya ada di genap, gitu. Misalkan pelajaran produktif, kelistrikan, dan kemagnetan misalkan. Kelistrikan itu di semester ganjil, sementara kemagnetan berada di semester genap. Otomatis kalau kondisi seperti itu, menginput TP-nya sesuai semester. Karena mata pelajaran genap tidak akan muncul di semester ganjil. Karena itu hubungannya dengan mapping mapel oleh operator dapodik atau operator sekolah dan kurikulum. Oke, sudah terhapus Bapak Ibu. Kita tambah data. Kita pilih tingkat kelas 10. Rombongan belajarnya 10 TJKT 1, mata pelajarannya dasar-dasar, kemudian pilih CP, proses bisnis. Nah ini Ibu ya. Kemudian kita unduh template. Template di sini berfungsi
untuk menginput TP yang sudah Bapak Ibu buat sesuai dengan instruksi kurikulum ya. Nah, sudah terbaca Bapak Ibu, sudah terbuka template TP-nya. Bapak Ibu hanya boleh menghapus atau mengedit dari nomor 1 ini sampai ke bawah. Itu boleh. Nah, untuk template yang ini tidak boleh diedit ataupun dirubah karena nanti akan membuat template Bapak Ibu salah. Sebelum mengedit, Bapak Ibu klik enable editing, kemudian kita copy dari ATP yang sudah kita buat, paste, kemudian Ctrl V, paste ya. Kalau kondisinya seperti ini, kita pergi ke menu home, kemudian make and center, pilih make across. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita pilih, kita edit dulu ininya, nomornya. Karena harus sesuai Bapak Ibu. Karena inilah yang nanti akan tampil di rapot. Jadi naskah bahasa teks 1 harus sesuai. Kita simpan. Kita choose a file or drop it here. Klik browse. Download. Kemudian klik. Oke, sudah notif berhasil. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil di sini. Selanjutnya kita buat bobot penilaian. Nah, di dalam bobot penilaian tampil bobot sumatif materi dan bobot sumatif akhir. Artinya di sini bobot sumatif materi itu berarti PTS, Bapak Ibu ya. Maaf jika saya salah, tolong dikoreksi, silakan. Nah, kesepakatan kita misalkan hanya menginput nilai akhir, yaitu sumatif akhir. Dari itu kita isi bobot 100 pada kolom bobot sumatif akhir. Kita klik simpan misalkan. Selanjutnya ada nilai akademik. Di sini kita lewati untuk asesmen sumatif karena kita tidak isi. Karena direktorat itu memberikan 2 rekomendasi metode penilaian. Yang pertama ada asesmen sumatif atau lingkup materi, ada juga yang nilai akhir. Jika Bapak Ibu memilih nilai akhir, maka nantinya Bapak Ibu mengolah nilai dulu di dalam aplikasi yang diberikan oleh kurikulum, yang nantinya nilai akhir itu akan di copy paste ke dalam template e-raport, dan Bapak Ibu tinggal menceklis TP mana aja yang sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan di kelas tersebut. Oke, kita pilih kelas 10 yang mau belajarnya reguler. Nah, di sini ada mapel pilihan ya Bapak Ibu. Itu penilaian itu rombel reguler maupun mapel pilihan itu sama saja Bapak Ibu ya. Metode penilaiannya tidak yang beda hanya reguler dan mata pilihan. Tetapi sebenarnya tidak begitu jauh perbedaannya karena nanti di mapel pilihan di mapping oleh operator itu akan di print out di bagian kejuruan. Kita contohkan reguler, pilih rombel belajar, mata pelajarannya apa, dan bentuk penilaiannya nilai akhir. Hanya nilai akhir saja Pak? Apakah tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena direktorat pun memberikan apakah mau nilai asesmen dan nilai akhir. Kalau nilai asesmen seperti ini sama saja ya, tapi ini dikunci karena kita milih template nilai akhir. Nah begitu, udah tampil di sini, kita tinggal unduh template nilai akhir.
terunduh, kita buka filenya, kita tunggu. Nah, sudah tampil seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik tombol enable editing sebelum mengedit. Nah, ini 80 karena sebelumnya saya udah buat contoh ya. Kita hapus dulu Bapak Ibu, dimana di worksheet ini Bapak Ibu hanya boleh mengedit di nilai akhir saja, tidak boleh mengubah kolom yang lain selain ini. Baik, misalkan si Abdul Al-Fatah Ramadan ini nilainya 90 di atas KKM, dan si Abdal Al-Haris ini misalkan 89. Misalkan KKM kita itu 75. Nah, di worksheet sebelahnya di sini ada TP yang harus kita checklist sesuai dengan nilai yang sudah kita berikan terhadap anak tersebut. Nah, ini diapain, Pak? Nah, ini kita pilih TP-nya. Di sini ada penjelasan. Pilih angka 1 untuk men-checklist dan kosongkan tidak ingin men-checklist. Sesuai kesepakatan, apakah di atas KKM itu TP-nya tercapai semua? Atau Bapak Ibu punya formula sendiri untuk merumuskan TP dan nilai? Silahkan. Itu ya, untuk merumuskan nilai berdasarkan TP, silahkan gitu ya. Nah, misalkan di sini pokoknya kalau saya pribadi, karena ini dari direktorat juga tidak ada himbauan khusus ya Bapak Ibu. Ini diserahkan juga ke Bapak dan Ibu, dibebaskan. Karena yang penting itu nanti muncul nilai akhir dan deskripsi. Baik, misalkan kita pilih semua, angka 1, Nah, misalkan kedua, kita tarik aja ke bawah. Nah, gitu. Nah, jika Bapak Ibu mengajar 10, 11, 12 misalkan, dan TP-nya juga berbeda-beda gitu ya. Nanti TP itu akan muncul di sini semua. Makanya harus jeli ya, jangan sampai salah checklist TP. Misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 10 itu matematik, di kelas 11 itu IPAS. Nah, jangan sampai di mapel matematik Bapak Ibu salah men-checklist TP gitu. Nanti yang muncul akan TP yang salah itu di raport akademiknya. Baik, setelah itu kita simpan, kita klik save. Ini sudah tidak diperlukan ya Bapak Ibu, kita close aja. Kemudian kita browse, kita masukkan nilai akhir tersebut. Ini nilai akhir ya Bapak Ibu, ini TP, jangan salah. Mapelnya juga ada, kelasnya juga ada. Oke, kemudian kita tunggu. Berhasil. Kita cek apakah inputan kita sudah berhasil. Oke, sudah masuk Bapak Ibu. Seperti ini ya. TP-nya ada di sini. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal simpan. Jangan lupa klik simpan ya Bapak Ibu. Sudah tersimpan, kita ke menu capaian kompetensi tingkat kelas 10, kemampuan belajarnya reguler, kemudian CJKT 1, dasar. Nah, seperti ini. Sudah muncul Bapak Ibu dua-duanya. Mari kita klik save. Oke. Nah, di sini penilaian sikap muncul, tapi tidak bisa diklik ya Bapak Ibu, karena sikap ini dikhususkan untuk kurikulum 2013. Kenapa di kurikulum Merdeka tidak ada penilaian sikap? Itu kan, kalau nggak saya salah ya Bapak Ibu ya, itu kan sudah di P5 gitu. Baik, karena di sini saya wali kelasnya itu kelas 12 dan masih menggunakan kurikulum 2013, maka saya tidak bisa mencontohkan wali kelas. Tapi tenang saja, saya akan login guru yang mengampu wali kelas di kelas 10, yaitu kurikulum Merdeka. Ini kebetulan saya simpan di Chrome ya, jadi harus verifikasi keamanan dulu, barusan yang muncul itu.
klik login. Nah, sini catatan sikap kita lihat. Ditutup ya Bapak Ibu ya. Di sini udah jelas sikap hanya untuk kurikulum 2013, kemudian praktik kerja lapangan dia tutup juga karena nanti di kurikulum Merdeka praktik kerja lapangan itu hanya di entry oleh pembimbing PKL di menu praktik kerja lapangan, dan itu di kelas 12. Ketidakhadiran seperti biasa Bapak Ibu, ada sakit izin dan tanpa keterangan. Kemudian nilai ekstrakurikuler ini tidak Bapak Ibu input, tapi hanya oleh pembimbing ekskul dan diinput ekskulnya oleh operator sekolah dari Dapodi. Kemudian nanti sinkron ke pusat, nanti operator irapot sinkron, barulah si ekstrakurikuler turun ke irapot. Ada cetak rapat Bapak Ibu. Cetak rapat itu kita fokus ke rapot akademik. Nah, ini sebenarnya tergantung kesepakatan. Dari 4 tombol ini kesepakatannya ada yang menggunakan halaman depan itu dari irapot, P5 juga dari irapot, dokumen pendukung pun dari irapot, atau hanya rapot akademik saja yang digunakan, yaitu tombol oranye ini. Misalkan kita hanya menggunakan rapot akademik, kita tinggal klik di sini, kita akan lihat rapot printout hasil pekerjaan inputan Bapak Ibu semua. Gitu. Kita tunggu sampai rapot ke download. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah terdownload. Seperti tadi yang saya bilang, yang muncul itu nilai akhir dan capaian kompetensi. Oke, setelah itu selesai. Nah, setelah selesai, kita unduh Legger. Legger di sini ada nilai, ada nama, NISN, mata pelajaran, kemudian sakit izin alfa. Kita unduh Legger. Nah, di sini kita tinggal tambah ya. Tambah apa? Tambah kolom sebagai rekap ranking gitu ya. Jangan lupa sebelum edit ada tombol enable editing. Nanti Bapak Ibu tinggal tambah di sini deh jumlahnya. Ya, jumlahnya di sini Bapak Ibu tinggal urutkan jumlah terbesar sampai terkecil. Nanti itu bisa disebut sebagai ranking dan laporkan kepada orang tua pada saat pembagian rapor. Nah, bagaimana Pak jika orang tua mengharuskan ada ranking di situ? Nah, nanti ada kolom prestasi siswa dan itu berasal dari Dapodi. Seperti itu ya. Nanti disinkronkan, kemudian akan muncul di lembar prestasi di mana? Di sini, di lembar pendukung. Nah, di sini. Nah, nanti akan muncul di catatan ini. Baik dia ada catatan khusus, ekstrakurikuler, misalkan dia pernah kejuaraan silat atau apa, itu diinput dari Dapodi. Kenapa tidak langsung dari rapot Pak? Karena namanya juga satu data ya Bapak Ibu, jadi kita bersumber dari Dapodi. Sebenarnya irapot ini adalah aplikasi turunan dari Dapodi. Gitu. Oke, selanjutnya ini udah. Kemudian profil pengguna ya Bapak Ibu. Untuk profil pengguna biarkan saja seperti ini, jangan ada yang dirubah karena itu sudah disetting oleh operator sekolah dan operator irapot agar nanti ketika ada salah input di akun Bapak Ibu, operator irapot bisa langsung meremote akun Bapak Ibu tanpa harus repot menanyakan password dan sebagainya. Oke, yang terakhir ada pusat unduhan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat modul-modul atau panduan-panduan mengenai kurikulum, irapot, atau panduan tentang kurikulum Merdeka pada SMK. Oke,
sudah selesai. Semoga ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pemaparan teknis ataupun teori, tolong dimaafkan yang seluas-luasnya. Saya hanya membantu dan berbagi. Tidak ada yang indah selain berbagi. Tidak ada yang nikmat selain berbagi. Apalagi itu ilmu. Gitu ya. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share untuk mengembangkan channel Rican Cyber ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.